الحمد لله رب العالمين نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وكرم وزد على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Katsir di dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah, juga disebutkan oleh Al-Imam Abdul Qasim As-Suhaili di dalam kitab Rawdul Unf, menyatakan bahwa inna iblisa ronna arba'a ronnat, sesungguhnya iblis pernah menangis dengan 4 tangisan. Yang sebelumnya iblis tidak pernah menangis terkecuali dalam 4 hal tersebut. Yang pertama, hina lu'in, ketika iblis dilaknat. Ma'ana laknat sebagaimana yang diuraikan oleh para pakar ahli bahasa Arab, yaitu terjauhkan dari kasih sayang Allah. Disebutkan oleh Imam Fairuz Abadi di dalam kitab Al-Qamus Al-Muhit, dan juga disebutkan oleh Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi dalam kitab Tajul A'ras min Jawahiril Kamus. Tajul Arus min Jawahiril Kamus. Allah Ta'ala mengabadikan waktu dilaknatnya iblis. Fakhruj, keluarlah kamu, minha, dari surga. Fa innaka rajim, sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin, dan sesungguhnya laknat akan senantiasa menimpa dirimu sampai hari kiamat. Disebutkan di surat Al-Hijr ayat 34-35. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melaknat iblis tentu ada alasannya. Sebelum Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam, iblis adalah kekasih Allah, waliullah. Kita membaca di dalam Al-Quran berapa banyak ayat yang merekam dialog antara iblis dengan Allah. Itu menunjukkan kedekatan iblis dengan Allah. Selalu dikatakan qala, berkata Allah kepada iblis, qala lahu, berkata iblis kepada Allah. Ini adalah indikator dan bukti bahwa iblis sebelumnya adalah kekasih Allah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Imam Ghazali pernah menguraikan di dalam kitab Mukasyafah
bahwa semua gelar kemuliaan pernah dimiliki oleh iblis. Abid, taqi, alim, zahid, ahli ibadah, makhluk yang bertakwa, yang berilmu, semua gelar dimiliki oleh iblis. Tapi karena sebab satu kotoran hati, yaitu al-kibir, kesombongan, maka semua gelar itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di ayat yang lain Allah Ta'ala bertanya, ma mana'aka alla tasjuda idh amartu, apa yang menghalangi dirimu untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam ketika aku perintahkan dirimu, kata Allah. Maka iblis menjawab, ana khairun minhu, saya lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, kau ciptakan saya dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah. Masalahnya bukan dalam perkara sujud, itu bukan penyebabnya. Tapi penyebabnya Allah terangkan di ayat yang lain, wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Penyebabnya adalah kesombongan. Kesombongan yang menghalangi dia untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam dan tidak patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhwan muslimin, jangan sampai kita membawa penyakit ini. Sombong atas nama apapun sesuatu yang buruk di sisi Allah. Sombong karena jabatan, sombong karena kekayaan, sombong karena nasab, sombong karena ilmu. Semua kesombongan adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah. Iblis kurang apa? Para ahli sejarah menyebutkan, para ahli tasawuf juga menyebutkan, tidak ada tempat di muka bumi ini melainkan sudah pernah menjadi tempat sujudnya iblis kepada Allah. Berapa lama kita ibadah tidak akan bisa mencapai ibadahnya iblis. Tapi karena sebab kesombongan semua itu hilang dalam kemuliaan itu. Oleh sebab itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada kita di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Diawali dengan kata la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Wa fi riwayah khardalin. Tidak mungkin masuk ke dalam surga. Dalam kajian ilmu nahu, jika objek didahulukan itu maknanya sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Artinya tidak mungkin seorang yang dalam hatinya seberat dzarrah. Kata dzarrah dalam kamus kontemporer artinya atom. Sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang kecuali menggunakan alat. Kesombongan sebesar itu membuat pelakunya tidak masuk ke dalam surga. Maka ikhwan muslimin, apa artinya ilmu? Apa artinya jabatan? Apa artinya harta? Apa artinya nasab? Jika semua ini menjadi penyebab diri kita masuk ke dalam neraka. A'udzubillah min dzalik. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Orang yang selamat adalah membawa hati yang bersih dan yang selamat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bersihkan seluruh hati kita. Jadi hati yang bersih, yang tidak ada az-dzunub wal atham, dosa-dosa yang tersembunyi dalam hati kita. Yang kedua, kata Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam riwayat, hina uhbita, iblis menangis ketika diturunkan ke dunia. Terusir karena sebab rasa bencinya kepada Nabi Adam. Orang yang menyimpan rasa benci, dendam kepada sesama muslim, orang semacam ini akan terusir dari surga, sebagaimana iblis terusir dari surga karena menyimpan rasa dendam, benci kepada saudaranya sesama muslim. Qul nahbitu ba'dukum li ba'di adu.
walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Allah Ta'ala berfirman, turunlah kamu wahai iblis ke dunia ini, sebagian kalian menjadi musuh. Ini penyebab pertama kesombongan, iblis mendapatkan laknatnya Allah. Penyebab kedua, iblis terusir dari surga karena menyimpan permusuhan dalam hatinya kepada Nabi Adam dan turunannya. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Silakan kamu tinggal di dunia yang fana ini dan ambillah kesenangan yang hanya sesaat di dunia ini, kata Allah Ta'ala. Permusuhan, Nabi katakan, seperti merusak, menggunting agama. Sebab itulah diperintahkan kita islah untuk mendamaikan saudara kita yang bertikai. Karena jika dibiarkan, maka agama ini sedang digunting, kata Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu, wa fil ayat innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Kalian semua bersaudara, wahai orang-orang beriman, maka damaikanlah orang yang bertikai di antara kalian. Ini wasiat. Jadi agama ini mengajarkan persatuan, bukan perpecahan. Alangkah sedih hati Nabi Muhammad SAW jika melihat umatnya berpecah belah atas nama apapun itu. Dan inilah menjadi penyebab permusuhan yang nanti hikmah daripada iblis terusir dari surga adalah sebab di dalam hatinya ada kebencian, ada permusuhan kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan yang ketiga, iblis menangis hina maulidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu iblis menangis. Kenapa iblis menangis? Karena visi misi iblis jelas. Iblis mengatakan kepada Allah, la ughwiyannahum ajma'in. Saya punya visi misi menyesatkan seluruh manusia agar semuanya masuk ke dalam neraka. Itu visi misinya iblis. Hebatnya juga iblis ketika menyatakan visi misinya di hadapan Allah, qala fa bi'izzatika. Iblis mengatakan demi keagunganmu. Jadi iblis tidak ada masalah dengan Allah. Iblis bermasalah dengan kita. Sekalipun iblis sudah divonis oleh Allah sebagai makhluk yang menyimpang, dan iblis menyatakan itu, terekam di dalam Al-Quran, qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum. Kata iblis, ya Allah, engkau telah memvonis saya sesat, maka saya tidak akan biarkan seorang pun manusia mereka berada di jalan yang lurus. La aqudanna lahum siratal mustaqim, menggunakan penegasan taukid. Nabi terlahir ke alam dunia, iblis menangis. Sebab apa? Visi misi Nabi bertentangan dengan visi misi iblis. Visi misi Nabi adalah memasukkan manusia ke dalam surga. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau, wahai Nabi Muhammad, membawa petunjuk ke jalan yang lurus, ke jalan kebaikan, ke jalan kebenaran yang akan mengantarkan manusia ke dalam surga. Maka iblis menjadi sedih ketika Nabi Muhammad SAW terlahir ke alam dunia ini, karena visi misinya Nabi Muhammad itu kontradiksi dengan visi misinya iblis, berlawanan. Sebab itu ketika Nabi dilahirkan ke alam dunia ini, ada seorang penyair Mesir terkenal namanya Syauqi, diberikan julukan Amirus Syu'ara, pemimpin para pujangga di zamannya. Ia mengubah syair pujian terkait hari lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, wulidal huda fal kainat diya'u wa famu zamani tabassum wa thana'u ar-ruhu wal mala'ul mala'iku haulahu bid-dini wa dunya bihi busyara. Yang kesimpulan artinya bahwa telah dilahirkan sang pembawa petunjuk,
Dia simbolkan Nabi sebagai pembawa petunjuk. Petunjuk mutlak hanya ada di tangan Nabi Muhammad. Allah telah berikan petunjuk itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di ayat yang lain Allah Ta'ala berbicara hakikat petunjuk itu ada di tangannya Allah. Yahdillah may yasha wa yudlil may yasha. Hakikat petunjuk adalah dari Allah. Allah berikan petunjuk kepada siapapun yang kehendaki. Tapi ketika Nabi lahir, petunjuk itu diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Dan yang terakhir, yang keempat, yang membuat iblis menangis adalah unzilat al-Fatihah. Hina unzilat al-Fatihah. Ketika diturunkan surat Al-Fatihah, iblis menangis pada waktu itu. Bahkan ayat ini atau surat ini Allah pisahkan dengan Al-Quran. Padahal Al-Fatihah itu bagian daripada Al-Quran. Di surat Al-Hijr ayat 87, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Sungguh telah kami berikan padamu 7 pujian. Mayoritas para ulama menafsirkan adalah surat Fatihah dan Al-Quran yang agung. Allah pisahkan surat Fatihah dengan Al-Quran yang agung. Padahal surat Fatihah bagian daripada Al-Quran. Bahkan surat pertama yang diwahyukan Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Surat pertama. Kalau ayat pertama adalah Al-Alaq, ayat 1-5. Saking istimewanya surat tersebut, Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki menjelaskan alasan kenapa iblis menangis ketika Allah turunkan surat Al-Fatihah. Maka beliau terangkan dalam kitabnya Abwaabul Faraj, sebab surat Fatihah jika dibaca oleh seorang muslim dengan khusyuk, dengan menghadirkan hati, dengan memahami maknanya, maka surat Fatihah ini cukup menyelamatkan dia dari godaannya syaitan dan akan menyelamatkan dia hingga ia masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Iblis menjadi sedih sebab visi misinya terhalangi dengan adanya surat Fatihah. Ikhwanul muslimin, inilah anugerah yang besar. Apalagi beberapa hari ke depan ya, kita masuk ke bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya lailatal isnain madza safahat yumnaki min syarafi asyam wa min gina kullu layali bid fi dunya laha nasbun ilaiki fa anti miftahus sanad fal qadru wal mi'raj wal a'yad min hasanatika allati baharna al a'yuna wa tajallat al anwar min kulli jihad fa waqtu miladil musyaffa'i qad hana wa qubayla fajrin abraza syamsal huda dhahara al-habibu mukarrama wa musana. Barakallahu li wa lakum fil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa fil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli li wa li sa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimin mutalazimin bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha wa hadul jum'ah wal jama'at. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله تعالى صلى النبي قديما فقال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرض. ورضي الله تبارك عن سادتنا ذوي القدر سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وانصرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احمل المسلمين في القدس والغزة وفي الأفق وفي كل فلسطين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا وملك بالظالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم فك كيد أسرهم وفرج عن كربهم، اللهم اشف مرضاهم وقوي عاجزين، اللهم اعن على بلائهم وحول عليهم يا رب العالمين. اللهم ارحمنا والطف بنا، اللهم ارحمنا والطف بنا وحفظنا وانصرنا وفرجنا والمسلمين. اللهم اكفنا واياهم شر ما صلى الدنيا والدين. اللهم اصلحنا واصلح من في صلاح الاسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا واهلك من في هلاك الاسلام والمسلمين. اللهم وارفع عنا والمسلمين الأذى والوباء والأمراض والأسقام والحروب والفتن والمحن وجميع أنواع البلاء ما ظهر منها وبطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح الإمام والأمة ورعية وألف بين قلوبهم وادفع شر بعضهم عن بعض واختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب دعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تتقون، فاذكروا الله يذكركم والشكر على فاسألوه من فضله يأتيكم. الله أكبر.